Halo sahabat semua, selamat datang di channel Denmas Bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk membangun channel ini. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Agung Nugraha. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 27 Kabupaten Tebuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata ini, saya melakukan dua aksi nyata. Yang pertama, saya melakukan aksi nyata di sekolah saya dengan siswa-siswi kelas 7D. Yang kedua, saya melakukan aksi nyata berbagi tentang kegiatan budaya positif di sekolah di kegiatan KKG kelompok 2 Rimbo Bujang. Mari kita saksikan aksi nyata yang saya lakukan. Oke Bu, ini Bu, saya akan ikut guru penggerak. Nah, pada modul sekarang ini adalah modul budaya positif, yang dimana budaya positif ini Bu yang saya ambil, ingin saya implementasikan di sekolah kita tuh ada 4 Bu. Yang pertama tuh motivasi positif, yang kedua itu adalah segitiga restitusi, terus yang berikutnya ada posisi manajer, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, dari 4 ini Bu, saya tuh ingin itu bisa diterapkan di sekolah kita, baik dari guru maupun siswanya Bu. Nah, untuk yang namanya motivasi itu Bu, saya ingin kita tuh bisa menciptakan motivasi belajar anak itu berasal dari diri mereka sendiri Bu, bukan karena takut atau bukan karena tuntutan, tapi memang benar-benar berasal dari diri anak itu sendiri Bu. Dan juga motivasi guru dalam mengajar itu benar-benar berasal dari hati mereka, bukan karena melepas sebuah tanggung jawab Bu. Terus yang berikutnya kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas Bu, cuma kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa kita. Itu kita buat kesepakatan dan diyakini menjadi acuan dalam pembelajaran selama 1 tahun ke depan gitu Bu. Terus yang kedua itu manajer. Manajer ini gini Bu, manajer itu adalah 5 posisi kontrol atau restitusi 5 posisi kontrol yang paling baik Bu, manajer Bu. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita sebagai pendidik ini posisinya itu lebih nyaman bagi siswa kita. Siswa kita itu tidak tertekan, tidak merasa tersakiti, dan dia lebih merasa nyaman banget gitu. Terus yang terakhir itu Bu, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini Bu, ini kita tuh jika menemukan permasalahan pada anak, kita tuh mencari penyelesaiannya itu dengan dibantu anak untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak itu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kita tidak memojokkan anak Bu. Jadi anak itu akan merasa nyaman, dia dapat mencari solusi penyelesaiannya dan dapat memperbaiki, dan dampak akhirnya Bu, dari kegiatan segitiga restitusi ini anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat lagi Bu. Tapi kalau kita menggunakan hukuman, anak akan drop karena nanti akan jadi bully karena dia malu. Oh tadi kamu dipanggil pasti dibullying. Nah, padahal kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini Bu, anak akan tahu cara menyelesaikannya dan anak akan kembali ke kelompok dalam posisi yang lebih kuat. Nah, di sini Bu, saya dari 4 itu saya ingin itu diterapkan di sekolah kita. Oleh karena itu saya mohon bantuan untuk Ibu untuk membantu mensosialisasikan ke rekan-rekan kita Ibu akan mencoba untuk mensosialisasikannya nanti pas kegiatan koordinasi yang kita laksanakan setiap bulannya. Ibu juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa
ada beberapa budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah ini yang meliputi motivasi, keyakinan, manajer, dan segitiga restitusi yang semuanya insya Allah dapat mendukung program Merdeka, kurikulum Merdeka di sekolah kita di IKM, dan dapat mengembalikan sisi positif dari budaya yang harus diterapkan di sekolah. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Apa alasannya? Kita apa? Demam. Oke, doain ya semoga dia cepat sembuh, bisa pulang lagi ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, mari ayo pimpin. Yuk, pimpin. Oke, silakan tegak. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, dengan menyanyi lagu Indonesia Raya, semoga rasa patriotisme kita terpercaya. Kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, pelajaran kelas selama belajar matematika dengan saya. Siapa sekretarisnya? Marita. Ini kesepakatan kita pakai sampai 1 tahun ke depan ya. Sudah. Sama
keyakinan kelas itu harus dibuat bersama, disepakati bersama, dan dilaksanakan secara bersama. Oke, yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu. Yang kedua, pakaian harus rapi. Yang ketiga, oke, nanti itu kesepakatan berikutnya adalah tidak boleh berbicara sewaktu belajar. Keempat, apa? Oke, taat perintah guru. Kelima, apalagi yang bisa kita sepakati untuk pembelajaran matematika? Kenapa? Tidak boleh mengganggu teman. Berikutnya, wajib mengerjakan tugas. Ada lagi, izin keluar harus permisi. Ada lagi, tidak boleh keluar masuk. Berikutnya, oke, menjaga kebersihan. Ada lagi? Oke, 10 boleh memil ya. Oke, ini kesepakatan kita selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, masuk kelas harus tepat. Pakaian harus rapi. Tidak boleh berbicara saat taat perintah guru, tidak boleh mengganggu teman, wajib mengerjakan tugas. Tugas ini berarti termasuk PR. Keluar kelas harus permisi, bukan asal keluar. Tidak boleh keluar masuk, maksudnya seperti ini, harus permisi masuk, permisi lagi. Nah, tidak boleh. Yang berikutnya, menjaga kebersihan. Ini artinya apa? Boleh makan di kelas, tapi sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan di kelas. Kelas harus rapi dan bersih. Oke, bisa dipahami ini? Tanamkan di hati kalian agar ini menjadi disiplin positif yang berasal dari hati kalian. Jadi kalau berasal dari hati kalian, kalian tidak akan terbebani. Tidak merasa terbebani. Ada penghabisnya enggak? Ada. Oke, sudah dicatat mereka? Oke, nanti diingatkan kawannya ya, jika terjadi pelanggaran ini. Tidak
biasa. Ya apa ya? Oke. Nah, siap ya dijelaskan kawannya. Nah, kita lihat dulu. Coba tegak semuanya. Oke. Ngadep ke belakang. Oke, yang berikutnya kita lihat mengerjakan tugas. Kemarin kita punya Oke, sekarang saya ingin jujur dari kalian. Siapa yang tidak mengerjakan PR-nya? Jujur, katakan. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. PR-nya dikasih hari apa? Hari Kamis kemarin ya, ya. Oke, hari Kamis. Saya pengen tahu nih, yang kerjakan mengerjakan PR termasuk perbuatan yang tercela ya tidak baik ya berarti ya. Nah, tapi mereka pasti punya alasan ya tidak mengerjakan PR. Apa alasannya? Banyak acara dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, banyak acara ya. Selain itu juga ke gereja juga ya. Nah, alasannya itu. Oke, saya paham. Saya juga kok pernah kok yang namanya tidak mengerjakan PR waktu saya sekolah. Karena yang namanya kita memiliki kesalahan itu pasti kita semuanya pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi saya nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Nah, alasan Marita tadi adalah banyak acara. Nah, saya ingin tahu nih, gimana sih caranya biar ke depannya kalau kita kasih PR, Marita tuh mau mengerjakan, bisa mengerjakan. Kira-kira apa yang bisa Marita lakukan? Mengerjakan waktu malam ya. Oke, berarti akan mengerjakan PR-nya di waktu malam ya. Nah, berarti Marita harus pintar-pintar mengatur waktu. Oke, sekarang kalau sudah ada seperti itu, pengen seperti itu, kira-kira kapan sih bisa dimulai perbuatan itu Marita? Kapan Marita bisa mengatur waktu, mulai kapan? Oh, dari sekarang ya. Berarti bagus ya. Semoga apa yang Marita ungkapkan hari ini itu benar-benar berasal dari diri Marita dan Marita menjadi anak yang lebih baik lagi dan selalu siap mengerjakan. Semoga yang lainnya juga ya termotivasi, pintar mengatur waktu, jangan sampai lalai mengerjakan. Gimana? Bisa? Ada bicara? Yang mana yang belum paham? Yang mana? Apanya? Kerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang di dalam. Setelah itu apa lagi yang dikerjakan? Perkalian atau pembagian. Ini salah satu mana yang didulukan. Habis itu baru tambahan lebih. Mana dia? Mana kerjanya? Yang boleh ditinggal ya. Oke, berarti sudah dapat semuanya nih. Oke, bagus. Ayo kita akan depan. Tegak semuanya. Kelompok 2. Soalnya tulis dulu, langsung dijawabnya yang besar ya. Tulis saja biar nampak. Perhatikan semuanya. Di kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil yang berjumlah 12 dikurang 7 dikali 8 tambah 9 dibagi 4/3. Kalau seperti ini pengerjaannya berarti yang mana terlebih dahulu? Dalam kurung. Setelah itu perkalian atau pembagian. Nah, ini pekerjaan kelompok 2 sudah lumayan bagus, tapi pengerjaannya masih kurang. Ya, waktunya sudah habis, sekarang waktu istirahat. Ya, silakan istirahat keluar.
tugas kita apa? Mempertajam tulisan tersebut. Makanya kita tugasnya itu menuntun. Nah, untuk menuntunnya gimana? Karena kita nggak tahu tulisannya apa ya. Makanya di kurikulum Merdeka awal pembelajaran itu kita melakukan yang namanya asesmen diagnosis. Nah, asesmen diagnosis itu apa? Asesmen yang dilakukan untuk mengenali bakat daripada. Ini saya membuat video tentang kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Saya membuat dua kegiatan atau dua skenario, yaitu pertama siswa yang datang ke sekolah dengan kondisi terlambat, yang kedua siswa membuang sampah sembarangan. Ini suaranya nggak ada ya Pak Ibu ya? Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Cara menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya juga Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya apa? Yang pertama, kalau anak salah, jangan langsung kita menyalahkan anak. Nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tuh biar anak tuh netral, menstabilitaskan dan netral, dia tidak merasa sangat bersalah banget, dan kita tidak memojokkan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pas kita menanyakan, anak itu melakukan kesalahan pasti punya alasan. Sama seperti tadi yang dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu datangnya diundang jam 10 tapi datangnya jam 11. Pasti Bapak Ibu punya alasan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tadi tanyakan Bapak Kepala Sekolah, kita dulu punya kesepakatan kita datang tepat waktu. Kalau yang tidak aktif di KKB maka di SIM-PKB-nya tidak dimasukkan. Itu sebagai keyakinan pada kelompok kerja guru. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tanyakan, nah gimana caranya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini anak yang terlambat datang ke sekolah. Anak datang dengan tergesa-gesa, dia takut ketahuan, datang telat. Dibukanya pintu pelan-pelan, ternyata dia sudah belajar. Terus saya panggil. Nah, di sini yang saya tanyakan apa, yaitu kenapa kamu kok datang telat? Ya Pak, tadi malam saya tidurnya kemalaman karena bergadang. Apa penyebab kamu bergadang? Nah, tadi malam saya mengerjakan tugas Pak, tugasnya banyak banget. Jadi saya tadi pagi bangun ke siangan. Jadi tanya, saya sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi itu termasuk perbuatan apa? Anak sendiri akan menjawab, Bapak Ibu, iya Pak, saya tadi datang ke sekolah itu telat, itu termasuk perbuatan yang tidak benar. Oke, kalau tidak benar, kamu tahu tidak benar, berarti bisa jadi ulang lagi ya. Terus ditanyain lagi, nanti dah tahu alasannya ya. Baru kita tanyain, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang pernah dibuat sekolah kita? Tahu Pak, apa? Sekolah kita memiliki keyakinan kelas bahwa datang ke sekolah itu 7.15 itu sudah di dalam kelas. Terus kamu tadi datang jam berapa? Jam 8. Berarti saya sudah telat Pak. Oke, sudah telat. Nah, kalau udah telat kan udah tahu ya, berarti udah netral ya, sudah kita dalam tahap kedua. Nah, masuk ketiga ya, keyakinannya. Nah, gimana sih keyakinannya biar anak tuh tahu bisa mengikuti keyakinan atau peraturannya? Kita tanyain lagi. Nah, kira-kira gimana caranya agar kamu bisa nggak telat lagi? Nah, ya gini Pak, walaupun saya banyak tugas, saya akan melakukan disiplin diri untuk mengatur waktu.
Nah, disiplin dirinya itu apakah muncul dari diri kamu atau kamu takut dihukum? Enggak, Pak, karena saya ingin memperbaiki diri saya agar tepat waktu dan saya tetap mengerjakan tugas dengan baik. Itu termasuk yang namanya motivasi intrinsik Bapak Ibu dari dalam diri sendiri. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, itu kemungkinan besar akan tertanam selamanya Bapak Ibu. Beda dengan kita memberikan motivasi seperti ini. Kamu tadi dah telat, seharusnya kamu masuk 7.15, sekarang sudah pukul berapa ini? Pukul 8, berarti kamu harus hukum, sekarang ke lapangan. Nah, kalau seperti itu anak akan takut kalau ada kita. Tapi kalau enggak ada, dia akan nakal lagi. Ataupun mungkin seperti ini, besok siapa yang datangnya siap hari datangnya tepat waktu 7.15, ibu kasih kacang. Datanglah semua 7.15, itu pasti belajar dengan kita. Berikutnya di hari berikutnya kita lagi ada halangan, jangan Pak Idam masuk. Pak Idam kan nggak tahu ngasih kacangnya. Ternyata yang masuk Pak telat semua kemana? Kenapa nih ya Bu? Biasa Mbak Ibu rajin kok dengan saya kok malah telat semua ya? Oh, Pak Idam ternyata nggak tahu, saja dikasih kacang. Nah, itu Bapak Ibu, yang namanya penghargaan, hadiah, itu sebenarnya merusak karakter daripada anak didik kita Bapak Ibu. Yang penting itu gimana caranya kita menanamkan yang namanya disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak itu Bapak Ibu. Jadi kita mengenakan pelan-pelan seperti itu. Jadi jangan pernah kita memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak akan gerah dan lama-lama dia akan membangkang. Ataupun yang namanya disiplinnya ini cuma di depan kita. Contohnya saja di rumah kita ya, kita dengan anak kita kadang keras di dunia. Pas kita pergi, ternyata anak itu beda dengan yang kita harapkan. Ataupun mungkin Bapak Ibu pernah merasakan punya murid, kita lapor dengan orang tua, Bu, anak ibu tadi di sekolah merokok. Jawab orang tuanya apa? Pak, anak saya ini di rumah tidur dengan saya loh Pak, nurut dengan saya di rumah. Dia nggak pernah neko-neko di rumah. Jadi saya nggak percaya anak saya sampai merokok, sampai berkelahi di sekolah, saya nggak percaya. Anak saya itu pokoknya paling baik itu Pak, nggak ada nakal seperti itu. Nah itu tandanya apa? Di rumah itu orang tua hanya sebagai penghukum saja, dia nggak bisa mengajak sebagai manajer ataupun sebagai rekan atau kawan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu mengenalkan segi restitusi tentang anak yang datang terlambat ke sekolah. Berikutnya saya juga membuat anak yang membuang sampah sembarangan Bapak Ibu. Dia membuang sampah sembarangan. Ini yang paling sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi. Nih, buang sampah. Nah, buang sampah sembarangan. Saya tanya, kok buang sampah sembarangan Nak? Iya Pak, tadi nggak ada orang, jadi saya buang saja sampahnya. Nah, waktu saya ajak diskusi, jawabannya memang seperti itu. Nesa tahu nggak kenapa saya panggil sini? Enggak Pak. Nah tadi kan saya tahu Nesa buang sampah sembarangan di lapangan. Kenapa? Tadi nggak ada orang Pak, jadi saya buang saja sampahnya. Artinya apa? Kalau nggak ada orang kok buang sampah sembarangan? Motivasi untuk menjaga lingkungannya itu karena orang lain, bukan berasal dari diri dia sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah disinilah kita mendekatkan diri kepada anak, gimana anak itu mendapatkan keyakinan diri untuk menjaga lingkungan. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada ditanyakan nggak? Sekilas tentang segitiga restitusi. Ada Pak, Bu? Apa itu segitiga restitusi ya? Oke, bagus. Segitiga restitusi itu apa sih sebenarnya? Apa ya Pak Yudi ya? Hah? Masih rahasia ya? Segitiga restitusi itu adalah
cara menyelesaikan masalah. itu dalam masalah, tanpa masalah itu penggadean, itu faedah menyelesaikan masalah yang tidak membuat orang yang itu merasa tersudutkan, Bu. Tapi orang tersebut itu menemukan cara menyelesaikannya sendiri. Seperti tadi itu anak yang datang telat, kita kan nggak perlu menyuruh kamu besok datang telat, datang pagi, bangun pagi, mandi, sarapan langsung pergi sekolah biar nggak telat. Nggak seperti itu. Tapi anak mencari solusi sendiri. Ya Pak, besok saya akan memanajemen waktu saya dengan baik. Saya akan mengatur waktu dengan baik. Saya pulang sekolah, belajar sebentar, makan, tidur, bantu orang tua, sore bisa ngaji, malam belajar lagi sebentar Pak. Sampai jam 9 saya sudah tidur. Dan saya akan menghidupkan alarm saya agar saya bangunnya tidak telat. Itu kan sudah artikel dari diri dia sendiri, Bu. Bukan kita paksain. Itu namanya segitiga restitusi. Gak ada lagi nggak Bapak Ibu? Jangan yang ini aja, yang tentang yang tadi nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Nama itu apa hubungannya dengan segitiga? Kalau segitiga kan tiga sisi. Ya. Itu tadi pelakunya ada dua, kok jadi segitiga. Ini Bu. Segitiga, segitiga sama kaki, segitiga siku. Kok ini namanya jadi segitiga? Kok namanya di segitiga ya? Wah ya betul. Gini Bu, segitiga restitusi ini Bu. Nah ini namanya segitiga restitusi ini. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba kalau kita dengan kata-kata yang gak enak, kamu nih datang telat, itu sudah bukan karakter profil pelajar Pancasila. Datang telat gini. Anak tuh ngedon di depan kawan-kawannya, lebih don diajak, kamu nih tukang telat, itulah itu tukang telat. Besok kalau masuk, tumben yang biasanya telat kok nggak telat. Nah, jadi bahan ejekan. Nah, kan kalau pakai segitiga restitusi, anak itu bisa kembali ke kelompoknya dalam kondisi yang lebih kuat. Ya, kok tadi bilangnya segitiga ya, ini Bu, maksudnya seperti ini Bu. Nah ini Bu, segitiga restitusi ini seperti ini. Ada 3 tahapan Bu: validasi tindakan yang salah, menstabilkan, dan menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Ini kalau Bapak Ibu buka PMM, itu ada Bu di pelatihan mandiri yang paling bawah sendiri, budaya positif. Maka di situ juga dijelaskan kenapa kita tidak boleh memberikan hadiah kepada anak yang dapat mengerjakan soal kita dengan baik. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Nanti yang ulangan harian ini dapat nilai 100, saya belikan es krim disimpan. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa kok nggak boleh? Contohnya seperti ini, anak sudah dapat nilai 100 ya, ternyata ibu belikan es krimnya pas sampai ke simpang tidak sesuai dengan keinginan, ternyata es krim yang dia inginkan itu tidak dijual di situ atau habis, jadi anak kecewa. Besoknya anak akan lebih malas lagi Bapak Ibu. Nah itulah yang dikatakan bisa membunuh karakter anak Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya keburu-buru ya Bapak Ibu, jadi saya bingung sendiri. Seharusnya ini banyak materi yang saya tinggalkan jadinya ini. Ya Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Ada? Ada nggak?